Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan metabolisme protein dan asam amino. Pada hari ini kita mempelajari tentang katabolisme asam amino. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, ini adalah overview kita bahwa protein bisa mengalami penguraian menjadi asam amino karena protein memiliki waktu paruh. Kapan protein juga bisa mengalami penguraian? Karena pada keadaan kelaparan untuk memenuhi kebutuhan energi yang vital. Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana asam amino diubah menjadi amonia, kemudian rangka karbonnya diubah menjadi glukosa atau benda keton. Berdasarkan hasil dari katabolisme rangka karbon asam amino dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino glukogenik dan asam amino ketogenik. Asam amino glukogenik pada asam amino glukogenik akan diubah menjadi glukosa, sedangkan asam amino ketogenik nanti akan diubah menjadi benda keton. Pintu masuknya melalui senyawa-senyawa antara pada siklus Krebs, glikolisis maupun jalur pentosa fosfat. Asam amino glukogenik dan ketogenik ini dapat dipertukarkan menjadi asam alfa keto dalam sintesis asam amino, dan itulah menjadi jalan bagi asam amino glukogenik maupun asam amino ketogenik untuk selanjutnya diubah menjadi glukosa ataupun benda keton. Asam amino yang termasuk dalam ketogenik murni itu adalah isoleusin dan leusin, sedangkan yang lain treonin, triptofan, lisin, fenilalanin maupun tyrosin itu campuran, bisa diubah menjadi glukosa ataupun benda keton. Kapan sebenarnya asam amino ini bisa diubah menjadi glukosa ataupun benda keton? Yaitu pada saat kita membutuhkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, yaitu pada saat lapar yang lama. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut kapan sih lapar yang lama itu, kapan asam amino mulai dibongkar, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam kuliah metabolisme terpadu. Nah, kita lihat di sini bahwa alanin itu akan diubah menjadi piruvat, aspartat diubah menjadi oksaloasetat, kemudian glutamat diubah menjadi alfa ketoglutarat. Ini seperti jalur transaminasi pada sintesis asam amino. Memang itulah jalurnya karena dia reaksi transaminasi itu bersifat bolak-balik. Jadi dia bisa dipertukarkan antara asam alfa keto dan asam amino tergantung pada saat itu kita lebih membutuhkan apa, asam alfa keto untuk diubah menjadi energi atau benda keton, atau membutuhkan asam amino untuk sintesis protein. Kita lihat di sini ada yang dilingkari hitam, ada yang dilingkari biru, dan dilingkari hitam dan biru. Kita lihat di sini leusin dan lisin itu adalah yang dilingkari biru yang murni diubah menjadi benda keton. Benda keton itu adalah asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Kembali ke slide sebelumnya, kita lihat di sini bahwa asam amino glukogenik itu akan diubah menjadi glukosa melalui proses yang disebut dengan gluconeogenesis. Kalian pelajari dalam metabolisme karbohidrat nantinya, atau sudah kalian pelajari ya pada kuliah Dr. Lin. Nah, sebelum kita masuk ke katabolisme menjadi produk khusus, kita perlu membahas lebih dahulu biosintesis urea. Hasil katabolisme dari amino dari
gugus amino dari asam amino itu menjadi amonia. Amonia ini bersifat toksik, maka dia harus melalui siklus yang disebut dengan siklus urea supaya tidak lagi toksik bagi tubuh kita. Mengapa amonia itu toksik? Karena dia dapat berikatan dengan alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat ini adalah senyawa di perantara di dalam siklus Krebs. Kalau senyawa perantara ini habis diikat oleh amonia, maka siklus Krebs tidak bisa berlangsung. Artinya terjadi kegagalan siklus Krebs, maka lama-kelamaan nanti kekurangan produksi energi dapat menyebabkan kegagalan atau intoksikasi amonia, ya, dapat terjadi penurunan kesadaran. Bagaimana amonia itu bisa dibuang dari asam amino itu melalui oksidasi deaminasi atau reduksi aminasi, menghasilkan amonia dari glutamat. Amonia juga bisa dihasilkan dari proses pembusukan di dalam usus besar, ya, oleh mikroba yang ada di kolon, diserap kemudian dibawa ke hati untuk didetoksifikasi melalui siklus urea. Nanti amonia ini akan masuk ke dalam siklus urea, selanjutnya diubah menjadi urea. Siklus urea sebagian besar terjadi di hati, ya. Fase paling penting di sini adalah penggabungan amonia yang toksik dengan karbon dioksida, ya, yang terjadi di dalam mitokondria. Ini adalah reaksi yang penting karena mengubah sesuatu yang toksik menjadi senyawa yang tidak toksik, yaitu menjadi karbamil fosfat. Enzim yang pentingnya adalah enzim karbamil fosfat sintetase 1. Siklus ini berlangsung pada keadaan lapar maupun pada keadaan kenyang. Artinya, siklus ini tidak tergantung pada fase apapun. Dia berlangsung terus-menerus, berguna untuk mendetoksifikasi amonia yang toksik. Pada keadaan gagal hati, sirosis hepatis maupun hepatitis yang kronik, maka siklus urea ini sekarang menjadi sasaran pengobatan, ya. Mereka sekarang para klinisi itu memanfaatkan senyawa-senyawa yang di sini sebagai usaha mempercepat terjadinya detoksifikasi amonia. Misalnya mereka menyediakan obat yang serupa dengan ornitin atau arginin sehingga banyak prekursor dari siklus urea ini yang akan mempercepat terjadinya siklus urea atau detoksifikasi amonia menjadi urea. Lalu bagaimana nasib dari urea ini? Urea ini nanti akan dibuang melalui urin. Nah, ada beberapa vitamin yang bantu dalam metabolisme asam amino, itu vitamin B6, asam folat, dan vitamin B12. Jadi, rangka karbon asam amino bisa menjadi glukosa ataupun benda keton, sedangkan gugus amonianya itu menjadi urea. Lalu asam amino ini bisa diubah menjadi produk lain, ya, karena asam amino ini berguna bagi tubuh kita untuk membentuk senyawa-senyawa atau metabolit yang berguna untuk metabolisme lain, ya, seperti di sini senyawa poliamin, ya, yang berguna untuk proliferasi atau pertumbuhan sel atau pembentukan S-adenosilimethionin, pembentukan epinefrin, dan sebagainya. Dan arginin itu bisa diubah menjadi nitrat oksida yang berguna untuk melebarkan pembuluh darah, atau kreatin fosfat merupakan senyawa energi tinggi pada otot. Atau glutamat bisa diubah menjadi glutamat semialdehyde, selanjutnya bisa diubah menjadi GABA, ya, suatu neurotransmitter di sistem saraf. Kemudian di sini ada yang disebut dengan bagaimana keterkaitan organ dalam metabolisme asam amino. Asam amino semuanya berasal dari usus tadi yang dapat dari makanan, itu akan dibawa ke hepar. Di hepar kemudian akan disintesis asam amino yang dibutuhkan.
kemudian masuk ke otot, terutama asam amino yang dibutuhkan untuk otot, yaitu asam amino rantai cabang, branch chain amino acid, yaitu isoleucin, leucin, dan valin yang berguna untuk menyusun protein otot. Kemudian glukosa, ya, ini bisa diubah menjadi glukosa, atau asam amino tadi bisa diubah menjadi urea, atau diubah menjadi citrulin, ya, dibawa ke ginjal, atau glisin dibawa ke ginjal dari otot, bisa diubah juga menjadi amonia, bisa diubah menjadi glukosa, atau bisa diubah menjadi arginin. Ada beberapa penyakit terkait metabolisme asam amino, biasanya penyakitnya bersifat genetik, ya, karena kegagalan tidak adanya enzim tertentu dalam metabolisme asam amino. Contohnya homocystinuria, phenylketonuria, dan maple syrup urine disease. Kalau homocystinuria ini biasanya pada kegagalan pembentukan cysteine, phenylketonuria kegagalan pembentukan tirosin dari asam amino phenylalanin, dan maple syrup urine disease ini karena penumpukan branch chain amino acid tadi. Ini mekanismenya, reaksinya. Di sini kita lihat bahwa homocystinuria itu memang ada gangguan pada cystathionin sintase atau cystathionin liase, ya. Tetapi perlu diketahui bahwa adanya gangguan pada methionine sintase dapat juga memicu terjadinya peningkatan homocysteine. Biasanya terjadi pada keadaan defisiensi asam folat. Ini phenylketonuria, ini maple syrup urine disease. Nah, kemudian ini tadi arginin menjadi nitrat oksida, ya, yang berguna untuk pelebaran pembuluh darah, vasodilatasi. Dan protein juga dikenal sebagai penjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh kita. Jadi keseimbangan nitrogen ada 3, kalau dia positif maka sintesisnya lebih besar dari katabolisme, biasanya pada pertumbuhan, anak-anak, atau orang hamil, pada fase penyembuhan. Sedangkan keseimbangan nitrogen yang seimbang itu sintesis sama dengan katabolisme, misalnya pada orang dewasa normal yang sehat. Sedangkan keseimbangan nitrogen negatif, sintesis lebih sedikit dibandingkan katabolisme, biasanya terjadi pada kelaparan atau sakit atau kwashiorkor, seperti yang tampak pada gambar anak-anak ini. Nah, ini yang syokor. Kita lihat di sini bahwa intake protein itu sama dengan yang dikeluarkan. Makanya pada orang dewasa disebut dengan intake yang seimbang. Intake yang seimbang. Kita contohkan di sini masuk 12 gram, maka yang keluar adalah 12 gram. Maka tidak ada namanya penimbunan protein kecuali pada saat proses pertumbuhan atau proses penyembuhan atau pada ibu hamil. Jadi kalau kita tidak melakukan aktivitas yang berefek pada pertumbuhan, maka percuma saja diet protein tinggi, nanti tetap akan dibuang sebagai di sini sebagai urin, sebagai stool, atau sebagai di keringat, kulit, maupun rambut nantinya. Nah, kalau memang kita perlu untuk membangun otot misalnya, maka kita harus melakukan aktivitas pembangunan seperti olahraga, bodybuilding, seperti itu. Dan asam aminonya pun harus disesuaikan, misalnya untuk membangun bagian mana. Contohnya bangun otot, maka kita perlu asam amino rantai cabang. Oke, ini dapat diabaikan, ini pelajaran gizi. Oke, nah ini adalah gambar dari kwashiorkor, ya. Ini terjadi edema, ya, di mana peran protein sebagai penjaga tekanan onkotik plasma itu hilang, sehingga cairan itu banyak yang ke interstitial. Ini kerapuhan kulit, ya, terjadi defisiensi asam amino tertentu. Kemudian keratin rambut itu sudah mulai hilang, sehingga rambut itu mulai kemerahan atau mudah rontok. Demikian kuliah tentang katabolisme protein.
Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA atau email. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.